يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah. Surah Al-Ikhlas memiliki banyak rahasia dan kebaikan yang terkandung di dalamnya. Dinamakan surah Al-Ikhlas karena telah menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia dan akhirat, dari kesulitan sakaratul maut, dari kesulitan kegelapan malam, dan dari segala kesulitan di hari kiamat. Nah, ternyata ada waktu tertentu yang dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas. Berikut ini adalah waktu-waktu yang tepat untuk membacanya. Yang pertama adalah pada waktu pagi dan pada sore hari. Pada waktu ini kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas dan bersama dengan surah Al-Mau'izatain. Surah Al-Mau'izatain ini maksudnya adalah surah Al-Falaq dan surah An-Nas, masing-masing sebanyak 3 kali. Keutamaan daripada membaca ketiga surah tersebut adalah akan dijaga dari segala sesuatu keburukan. Sebagaimana sabda Rasulullah, bacalah qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq ketika sore dan pagi hari sebanyak 3 kali. Maka dengan ayat-ayat ini akan mencukupkanmu ataupun menjagamu daripada segala keburukan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 5082 dan An-Nasai nomor 5428. Waktu yang kedua adalah ketika hendak mau tidur. Saat kita sebelum tidur ataupun mau hendak tidur, kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Sebagaimana kebiasaan daripada Rasulullah, ketika berada di tempat tidur setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya. Lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh di bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari nomor 5017. Waktu yang ketiga adalah ketika ingin meruqyah. Cara ini sama dengan ketika hendak mau tidur. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, apabila Rasulullah SAW hendak tidur, beliau meniupkan telapak tangannya sambil membaca qul huwallahu ahad ataupun surah Al-Ikhlas dan surah Al-Mau'izatain, yaitu surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Kemudian beliau mengusapkan ke wajah dan seluruh tubuhnya. Dan Aisyah juga berkata, ketika beliau sakit, beliau menyuruhku melakukan hal yang sama. Hadis riwayat Bukhari. Waktu yang keempat adalah wirid seusai sholat ataupun sesudah salam. Seusai sholat kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Uqbah bin Amir pernah berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kepada aku untuk membaca mu'awwizat di akhir sholat ataupun sudah salam. Hadis riwayat An-Nasai nomor 1336 dan Abu Daud nomor 1523. Waktu yang kelima adalah ketika mengerjakan sholat sunat fajar ataupun qobliyah subuh. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik surat yang dibaca ketika 2 rakaat qobliyah subuh adalah qul huwallahu ahad ataupun surah Al-Ikhlas dan qul ya ayyuhal kafirun ataupun surah Al-Kafirun. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Waktu yang keenam adalah ketika mengerjakan sholat sunat ba'da maghrib. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak dapat menghitung karena sangat sering aku dengar bacaan Rasulullah SAW membaca surah pada sholat 2 rakaat ba'da maghrib dan pada sholat 2 rakaat qobliyah subuh.
yaitu kuliah ayyuhal kafirun ataupun surah al-kafirun dan qul huwallahu ahad ataupun surah al-ikhlas. Hadis riwayat Tirmizi nomor 431 dan Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Waktu yang ketujuh adalah ketika mengerjakan sholat sunat witir 3 rakaat. Dari Abdul Aziz bin Jurais, beliau berkata, aku menanyakan pada Aisyah radhiyallahu anha, surah apa yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah membaca Al-Fatihah ketika sholat witir. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjawab bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca pada rakaat pertama adalah Sabbihisma rabbikal a'la ataupun surah Al-A'la. Pada rakaat kedua kuliah ayyuhal kafirun ataupun surah Al-Kafirun. Dan pada rakaat ketiga qul huwallahu ahad ataupun surah Al-Ikhlas. Dan muawwizatain ataupun surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Hadis riwayat An-Nasai nomor 1699 dan Tirmizi nomor 463. Yang kedelapan adalah ketika mengerjakan sholat maghrib pada malam Jumat. Dari Zabir bin Samroh, beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat maghrib pada malam Jumat biasanya membaca kuliah ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Sanad hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Waktu yang ke-9 adalah ketika sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim ataupun setelah tawaf. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan makom Ibrahim antara dirinya dan Ka'bah. Lalu beliau laksanakan sholat 2 rakaat. Dalam 2 rakaat tersebut beliau membaca qul huwallahu ahad ataupun surah Al-Ikhlas dan kuliah ayyuhal kafirun ataupun surah Al-Kafirun. Nah, itulah 9 waktu yang dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas. Semoga bermanfaat dan semoga bisa kita amalkan. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.